Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalyadi Putri dengan NPM 101211135. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu ada materi tentang pentingnya mengimani kematian. Kematian merupakan sebuah kepastian yang akan dialami oleh setiap makhluk hidup. Mengingat kematian bukan berarti harus selalu cemas dan takut, tetapi sebagai pengingat agar kita menjalani hidup dengan lebih bermakna dan penuh tujuan. Alasan mengapa mengimani kematian itu penting, yang pertama yaitu untuk meningkatkan kesadaran diri. Mengingat kematian dapat membantu kita untuk lebih sadar diri dan introspeksi diri. Yang kedua yaitu memperkuat iman dan ketakwaan. Bagi umat beragama, mengingat kematian dapat memperkuat iman dan ketakwaan kepada Tuhan. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan motivasi untuk berbuat baik. Kesadaran akan kematian akan mendorong kita untuk lebih banyak berbuat baik selama masih hidup. Yang keempat yaitu menyadari keterbatasan diri. Mengingat kematian dapat membantu kita untuk lebih realistis dalam menjalani hidup. Yang kelima yaitu mempersiapkan diri untuk di akhirat. Kematian merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Dengan mengingat kematian, kita akan terdorong untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan setelah kematian. Lalu di sini ada manfaat mengingat kematian. Yang pertama yaitu meningkatkan rasa syukur atas nikmat hidup yang telah diberikan oleh Tuhan. Yang kedua yaitu menumbuhkan rasa rendah hati dan tidak sombong. Yang ketiga yaitu memperkuat rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang keempat yaitu meningkatkan semangat untuk beribadah dan beramal soleh. Yang kelima yaitu memperkuat rasa persaudaraan dan saling tolong-menolong. Yang keenam yaitu meningkatkan rasa disiplin dan tanggung jawab dalam hidup. Dan yang terakhir yaitu menghilangkan rasa takut mati dan memberikan ketenangan jiwa. Di sini ada cara untuk kita agar mengingat kematian. Yang pertama yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan tentang kematian. Yang kedua yaitu merenungkan kematian orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga yaitu mengunjungi kuburan. Yang keempat yaitu membaca buku-buku atau artikel tentang kematian. Yang kelima yaitu berbicara dengan orang tua atau yang lebih tahu tentang kematian. Dan yang terakhir yaitu melakukan amal soleh yang pahalanya terus mengalir setelah kematian. Lalu selanjutnya yaitu ada materi 2 tentang keutamaan menyedikitkan angan-angan. Menyedikitkan angan-angan bukan berarti mematikan imajinasi, melainkan menyeimbangkan mimpi dengan realitas. Ibarat melangkah di atas bumi, bukan melayang di awan. Angan-angan bagaikan sejumput gula yang mempermanis hidup, yang mewarnai realitas dengan imajinasi indah tentang masa depan yang cemerlang. Namun jika tidak terkontrol, angan-angan berlebihan dapat menyeret kita ke jurang kekecewaan dan menjauhkan dari kebahagiaan sejati. Di sini ada beberapa keutamaan menyedikitkan angan-angan. Yang pertama yaitu menghindari kekecewaan yang menyakitkan. Terlalu tinggi menggantungkan harapan pada angan-angan bagaikan membangun istana pasir di tepi pantai. Ketika ombak kenyataan menerjang, istana runtuh dan hati pun terluka. Yang kedua yaitu menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Menyedikitkan angan-angan membuka mata kita untuk melihat keindahan dalam kesederhanaan. Menemukan kebahagiaan dalam momen kecil bersama orang terkasih dan mensyukuri apa yang telah kita miliki. Yang ketiga yaitu meningkatkan rasa syukur dan kepuasan hidup. Menyedikitkan angan-angan membantu kita menumpuk rasa syukur atas apa yang telah kita capai dan nikmati. Kita belajar untuk menghargai momen indah, mensyukuri setiap hembusan nafas dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Yang keempat yaitu memperkuat fokus dan motivasi. Angan-angan yang berlebihan dapat mengalihkan fokus dari hal-hal yang nyata. Kita terlena dalam khayalan, lupa dengan langkah-langkah nyata dan perlu diambil untuk mencapai tujuan.
Lalu yang kelima yaitu meningkatkan ketahanan mental dan emosi. Kita belajar untuk bangkit dari keterpurukan, memetik hikmah dari pengalaman, dan terus melangkah maju dengan penuh optimisme. Menyedikitkan angan-angan bukan berarti berhenti bermimpi. Justru ini tentang memupuk mimpi yang realistis, melangkah dengan penuh keyakinan, dan menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah perjalanan di dunia nyata di mana kaki kita berpijak. Kebahagiaan sejati menanti untuk dipertemukan. Lalu materi yang ketiga yaitu tentang dahsyatnya sakaratul maut. Sakaratul maut merupakan proses terpisahnya ruh dari jasad, menandakan akhir dari kehidupan di dunia dan awal dari perjalanan menuju alam baka. Dalam Islam, sakaratul maut digambarkan sebagai momen yang dahsyat dan penuh ujian bagi setiap manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Subhanallah, Maha Suci Allah, sesungguhnya sakaratul maut ini mengandung kedahsyatan." Hadis riwayat Tirmizi. Tanda-tanda menjelang sakaratul maut yaitu yang pertama, munculnya tanda-tanda kematian seperti sesak nafas, keringat dingin, dan perubahan warna kulit. Yang kedua yaitu malaikat maut menampakkan diri kepada orang yang akan meninggal. Yang ketiga yaitu orang yang sakarat merasakan sakit yang luar biasa. Dan yang terakhir yaitu roh yang sakarat ditarik keluar dari jasadnya. Hikmah mengingat sakaratul maut yaitu yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu menyadari bahwa kematian adalah hal yang pasti. Yang ketiga yaitu motivasi diri untuk hidup dengan lebih bermakna. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan tenang dan damai. Lalu selanjutnya yaitu ada materi 4 tentang wafatnya Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Rasulullah SAW wafat di Madinah pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Beliau mengalami sakit selama beberapa hari sebelum wafat. Para sahabat dilanda kesedihan yang mendalam atas kepergian beliau. Namun dengan hikmah dan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, mereka sepakat bahwa Rasulullah SAW adalah manusia biasa yang akan meninggal dunia. Jenazah beliau dimakamkan di rumahnya sendiri di Madinah, yang saat ini menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Lalu ada wafatnya Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, wafat pada tahun 13 Hijriah 634 Masehi dikarenakan sakit. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab, wafat pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi akibat dibunuh oleh budak Persia. Yang ketiga yaitu ada Utsman bin Affan, wafat pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi akibat dibunuh oleh para pemberontak. Yang terakhir yaitu ada Ali bin Abi Thalib, wafat pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi akibat luka-luka yang didapat setelah diserang oleh pemberontak. Pentingnya mempelajari wafatnya Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, yaitu yang pertama untuk mengenal sejarah Islam pada periode awal. Yang kedua yaitu memahami perjuangan para sahabat dalam melanjutkan misi dakwah Rasulullah. Yang ketiga yaitu meneladani sifat-sifat kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang terakhir yaitu memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian materi yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.